Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Al-asatizatul kiram, keluarga besar Al-Irsyad, Kang Dede, Mas Dede, jazakumullah khairan katsira. Kita bersyukur pada Allah setelah bermuajahah, bersimpuh di hadapan Rabbul Jali, salat maghrib berjamaah, kembali diilhamkan oleh Allah duduk di majelisnya. Allah meridhai hamba yang terus mendekat kepadanya. Wa innal malaikata latada'u ajdihataha ridwan bima yasna'. Sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya saking senangnya atas apa yang diperbuat oleh hamba-hamba Allah yang duduk di majelisnya Allah. Majelis yang membuat kita semakin mengenal Allah, semakin mencintai Allah, semakin takut kepada Allah, semakin cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun dibuat saling cinta karena Allah Jalla Jalaluh. Inilah majelis yang barokah itu. Inilah waktu detik yang kita lalui yang tidak sia-sia, tapi penuh dalam keberkahan. Allahu Akbar walillahil hamd. Tidak henti-hentinya kita memuji Allah atas karunia ini. Yang kedua, kita akan mengkaji sesungguhnya salat khusyuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Salat khusyuk adalah hadiah dari Allah kepada hambanya yang bermujahadah mendekatkan diri kepadanya. Sekali lagi, salat khusyuk adalah hadiah dari Allah kepada hamba pilihannya yang bermujahadah, yang serius, yang sungguh-sungguh, yang istiqamah mendekatkan diri kepada Allah. Al-Muqarrabun adalah hamba yang Allah dekatkan kepada Allah Jalla Jalaluh, di antaranya melalui kenikmatan ibadah kepadanya. Karena itulah hamba-hamba yang beriman kepada Allah senantiasa berdoa agar diberikan rasa cinta, rasa takut kepada Allah, sehingga ia menikmati ubudiyahnya kepada Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Al-Ankabut ayat 69. Dengarkan dengan iman, wahai hamba-hamba Allah yang beriman. Mereka yang bermujahadah mendekatkan diri di jalan Allah, maka Allah beri hadiah hidayahnya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama hamba-hamba yang muhsinin. Muhsinin buah dari senantiasa ia ditatap oleh Allah
sehingga ia senang sekali beribadah, beramal saleh, berakhlak mulia, sibuk dalam perbaikan kebaikan, sehingga tidak ada yang sia-sia, semuanya bernilai ibadah. Wa idza marru bilagwi marru kirama walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Itu buah dari kehusuan salat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Karakteristik orang mukmin yang khusyuk dalam salatnya, hal-hal yang tidak bermanfaat dia tinggalkan. Dia berpaling, dia jauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Dia tidak mau bersenang-senang dengan ibahah, dengan mubah, apalagi dengan yang makruh, apalagi yang haram. Jadi orang mukmin yang khusyuk salat itu tidak mungkin merokok. Alhamdulillah jamaah Al-Irsyad tidak ada satupun yang merokok saat ini. Karena kuatnya ia menjaga hatinya untuk selalu dekat dengan Allah. Dan itu karunia Allah. Dalam hadis qudsi Allah Jalla Jalla berfirman, "Idza ahbabtu abdi a'taituhu li abdi halawatal ibadah." Bila aku mencintai hambaku, maka hambaku aku beri kelezatan dalam beribadah kepada aku. Kelezatan ibadah. Dan salat makna utama dari ibadah itu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau salat itu baik, maka ibadah lainnya akan baik. Kalau ibadahnya baik, dia semangat beramal saleh. Kalau semangat beramal saleh, mulia akhlaknya. Mulia akhlaknya. Wa mahyaya, hidupnya di dunia ini bahagia sekali. Wa mamati, bahkan kematiannya sangat menyenangkan. Liqa'ullah. Karena itu harfiah dari salat yang pertama adalah liqa'ullah, berjumpa dengan Allah. Tadi kita mendengar Taujih Rabbani dibacakan oleh Imam Ustadz Fahmi, "Mayyarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Bi ibadati rabbih ahada. Dalam surah Al-Baqarah ayat 46, "Al-khasi'ina alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un." Allah beritahu hamba-hamba yang khusyuk itu adalah dalam salatnya ia berjumpa dengan Allah dalam keyakinannya liqa itu, dan dia akan benar-benar berjumpa setelah ia wafat. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, "Sholli salatal muwaddi'." Salatlah engkau seperti salat orang yang berpisah, yang akan meninggalkan dunia ini selama-lamanya. Mungkin berlebihan kali ayah ya, bunda, nanda di rumah sajadah selalu terbuka, dan di samping sajadah Arifin menaruh kain kafan. Ya, Bang Amril, di kamar Arifin untuk selalu qiyamul lail, salat duha di rumah, salat sunnah. Tapi di samping kain kafan, di samping sajadah 3 kain kafan. Yang pertama buat Arifin, yang kedua buat istri-istri Arifin. Ustadz ada 2 bidadari. Jamaah jangan ikut-ikutan, ini kelas Ustadz ini. Ya, aman. Karena Arifin membiasakan qiyamul lail bersama 2 bidadari di setiap malam.
Karena satu rumah hanya beda kamar. Paling menyenangkan kalau membangunkan 2 bidadari. Indah sekali, dan itu menjadi bagian dari sunnah Rasulullah SAW, membangunkan istri-istri untuk qiyamul lail. Wa ta'ifatum minal ladzina ma' wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar alima allan tusuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Itu dipuji oleh Allah dalam hadis sahih, seorang suami yang membangunkan istrinya untuk salat malam, maka mereka dipuji oleh Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Wa dzakirinallahi katsiran wa dzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Termasuk keluarga yang berzikir kepada Allah yang berhak mendapat ampunan dosa dan mendapat nilai ganjaran yang sangat agung. Kenapa ada kain kapan? Untuk membangkitkan ingatan akan kematian. Jadi setting mind orang beriman itu ingat mati. Di depan matanya ingat mati, di hatinya orientasinya akhirat. Sehingga ia melakukan amal yang cerdas di dunia yang sebentar ini. Aqyasu min ummati aksarahum zikral maut wa asyaddu isti'dadan lah. Paling cerdas, paling mulia, paling pintar di antara umatku adalah mereka yang paling banyak ingat mati lalu mempersiapkan hidup setelah mati. Karena itu salat gladi resik mati, liqa Allah, dan orang beriman tidak takut mati, tidak cari mati, tidak melupakan mati. Uniknya orang beriman merindukan mati. Kenapa? Karena mati liqa Allah, berjumpa dengan Allah. Bagaimana anda rindu? Dalam zikir kita menyebut asma'nya, dalam salat kita menghadapnya. Dalam zikir nikmat bagaimana berjumpa dengannya. Dalam salat kita nikmat menghadapnya. Bagaimana kalau benar-benar berjumpa dengannya? Karena itu al-jannah liqa'ullah, puncak daripada surga adalah liqa'ullah, berjumpa dengan Allah jalla jalaluh. Kemudian liqa'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, liqa'i ahli, berjumpa di surga dengan keluarganya, berjumpa dengan orang tuanya, berjumpa dengan istrinya, istrinya. Afwan. Berjumpa dengan anak-anaknya, berjumpa dengan zuriatnya. Karena itu doa diiringi selalu dengan zuriat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Kita nggak lihat cicit kita, nanti kita sudah wafat. Tapi Allah dengan doa kita insya Allah dipertemukan dengan cicit-cicit kita. Bahkan dengan aba kita. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayiat wa man taqis sayiati yauma idzin faqad rahimta wa dzalika huwal fawzul azim. Itu doa malaikat kepada hamba yang sungguh-sungguh taat setelah dia bertobat kepada Allah. Ya Rabb kami, masukkan orang yang bertobat ini ke dalam surgamu bersama ayah, ibu, kakek, neneknya, bersama istri, suaminya, bersama anak-anak, cucu, keturunannya. Masukkan mereka ke dalam surga. Ini doa malaikat hadiah kepada hamba yang bertaubat di jalan Allah. Tadinya maksiat lalu bertaubat. Surah Al-Mu'min ayat 7, 8, dan 9. Jadi orang bertaubat itu menggembirakan sekali, Mas Dede. Dapat doa dari malaikat, bahkan didoakan tidak hanya dia, beserta keluarganya. Yang tadinya maksiat lalu dia hijrah. Beruntung sekali orang yang bertaubat. Yang tadinya berzina tidak berzina, yang tadinya mabok tidak mabok. Yang tadinya malas ibadah jadi rajin ibadah, yang tadinya jahat pada keluarganya tidak jahat lagi. Allahu Akbar. Beruntunglah orang-orang yang bertaubat. Maka itu jangan sia-siakan kesempatan untuk bertaubat.
Liqa Allah. Karena itu salat kita lihat suasana mendekatkan diri kepada Allah. Dimulai dari azan. Azan bukan panggilan muazin, tapi azan panggilan Allah Jalla Jalaluh melalui suara muazin. Makanya azan an-nida, panggilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ismu tabdil. Allah Akbar. Semuanya menjadi kecil, semuanya menjadi tiada. Karena itu orang beriman senang sekali mendengar azan. The nice song, nada musikal batin yang terindah. Jadi Mas Dede ada yang tanya, apa sih Arifin tanda awal orang itu khusyuk dalam sholat? Tandanya gampang. Pertama, dia senang sekali dengan sholat. Jadi sholat itu senang banget. Nah, tanda orang senang sholat, menanti-nanti azan. Begitu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah. Farhan, asyadu farhan. Ini dengar azan, ya azan. Tanggung. Begini ayah, bunda, maaf. Arifin juga kurang ilmu, tapi karena diminta untuk dakwah dan ini bagian pastabikul khairat, Arifin senang sekali. Karena di sini banyak ulama yang hadir yang lebih afdal menyampaikan ini. Tapi karena diminta untuk berdakwah, dan kesenangan orang mukmin itu amal kerja yang terbaik adalah dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Jadi senang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu melihat Bilal berdiri, artinya beliau sudah berada di masjid sebelum Bilal azan. Begitu Bilal berdiri, nah ini bi'adzanik ya Bilal, puaskan aku dengan senandung azanmu hai Bilal. Arihni ya umati. Dalam hadis sahih Bukhari ada, dalam sahih Muslim ada. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Arihni ya umati. Aku bahagia sekali. Ju'ilat qurratu aini fi shalah. Suasana yang paling membuat aku bahagia salat. Apakah itu ada pada diri kita? Senang sekali dengan salat. Makanya hidup amalan sunnah. Ada qabliyah, ba'diyah, ada duha, ada tahajud. Itu dinikmati semua. Karena bagian liqa Allah. Makanya orang beriman belum tidur tahajud sudah senang. Belum tidur tahajud sudah senang. Kenapa? Nanti malam hamba menghadapmu ya Allah. Karena itu Arifin menulis Facebook. Lihat di Facebook Arifin. Selalu bila malam menulis, jangan lupa sahabatku. Sebelum tidur berwudu, berdoa, berzikir, dan berazam liqa Allah. Salat malam berjumpa dengan Allah. Selalu diakhiri kalimat itu. Makanya disunahkan tidur lebih awal. Dan itu karena kesenangan kita menghadap Allah Jalla Jalaluh. Menghadap Allah. Ini analogi yang salah. Sekali lagi, analogi yang salah. Kalau kita diundang oleh presiden untuk mendapatkan penghargaan, tentu kita senang sekali. Kita kabarkan pada saudara keluarga kita. Kita belajar toto kromo menghadapi seorang presiden. Undangannya jam 8 pagi, mungkin jam 6 kita sudah datang. Dengan getar-getir hati kita. Maka itu salahlah perbandingan ini. Sekarang yang mengundang kita bukan lagi presiden. Yang menciptakan presiden. Yang menciptakan langit dan bumi. Hidup mati kita di tangannya. Dia yang kita hadapi. Bagaimana keadaan hati kita? Yang menentukan hidup kita. Dia yang kita hadapi. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin.
Allahu Akbar. Itu azan. Azan. Arifin punya kiai di pesantren, Kiai Haji Irfan Amrobi Taqwa. Itu beliau 15 menit sebelum azan sudah hadir di rumah Allah. Jadi kalau beliau ke masjid, santri semua tahu, berarti 15 menit lagi azan. Beliau wangi khas. Jadi kalau kita di belakang beliau, keciuman terus wangi beliau kalau beliau berjalan. Mencium tangan beliau wangi. Bekas duduk beliau berdiri wangi. Lurus jalan menuju rumah Allah. 15 menit sebelum azan, 15 menit sebelum zuhur, 15 menit sebelum asar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kalau salat malam, santri dibangunkan, beliau 2:30 sudah di masjid. Santri jam 3 salat malam. Kalau kita mendekati beliau, kelihatan bekas linangan air mata beliau. Beliau selalu mengambil posisi sebelah kanan masjid. Qiyamul Lail. Allahu Akbar. Maka itu Arifin terkesan dengan beliau, kasih nama masjid di Depok, di samping rumah Arifin, Masjid Al-Amru Bitaqwa. Karena keteladanan beliau. Dan kita butuh guru-guru seperti ini, yang menikmati ibadah salat malam, yang ruhnya selalu mendekat kepada Allah, sehingga punya haibah, punya asar yang kuat kepada para santrinya. Walaupun beliau tidak menceramahi secara langsung, tapi melihat amal beliau sampai sekarang terngiang-ngiang, teringat-ingat, dan terus memuji beliau dan ingin seperti beliau. At-tariqatu ahamu minal madah wal mudarris arahamu minat tariqah. Cara mengajar lebih penting daripada bahan yang diajarkan, dan guru lebih penting daripada cara yang ia ajarkan. Waruhul mudarris ahammu minal mudarris nafsi. Tapi ruh, keikhlasan, keteladanan seorang guru lebih penting daripada guru itu sendiri. Azan. Kemudian yang dipanggil siapa? Yang bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang bersyahadat yang dipanggil. Yang Tuhannya Allah, yang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang dipanggil. Orang kafir, musyrik, fasik, munafik tidak dipanggil. Yang dipanggil yang beriman. Hayya 'alas salam. Hayya, ayo salat. Hayya 'alal falah. Hayya, ayo menuju falah. Falah itu sukses dunia akhirat. Orang kalau sudah gemar berjamaah, hayya itu kan mari, ayo bersama. Sudah senang salat berjamaah, pastikan hidupnya dalam keberkahan dunia akhirat. Coba lihat orang kalau gemar berjamaah di masjid. Lihat hidupnya. Hidupnya dalam keberkahan Allah. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulahu. Peristiwa spektakuler dalam panggung sejarah. Perjalanan Rasulullah SAW diisrakan, dimi'rajkan oleh Allah, melahirkan amandemen salat 5 waktu. Dan ini Mi'raj Rasul, liqa'u Rasul sallallahu alaihi wasallam, perjumpaan Rasul langsung dengan Allah. Syahadat turun ayat isyhadu bi anna muslimun. Zakat juga begitu. Saum Ramadan sebentar lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Amin ya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Salat tidak. Rasul SAW dipanggil menghadap Allah Jalla Jalaluh, menghadap Allah. Lahirlah amandemen salat 5 waktu itu. Liqa'ullah. Kemudian badan bersih. Liqa'ullah.
Pakaian bersih, liqa'ullah. Tempat bersih, liqa'ullah. Hudhu zinatakum inda kulli masjid. Berpakaianlah sebaik-baik pakaian, seindah-indah pakaian menghadap Allah Jalla Jalaluh. Jadi bukan hanya bersih, tapi seindah-indah pakaian. Rasul memakai semua pakaian, tapi yang paling sering beliau pakai pakaian putih. Karena pakaian putih mengingatkan kematian. Kan kalau sudah pakaian begini maunya ibadah, maunya kebaikan. Allahu Akbar, indah sekali. Rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Mereka hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah, diampuni oleh Allah karena mencintai Allah, karena rindu berjumpa dengan Allah. Kemudian bersih hatinya, bersih hartanya. Subhanallah, Subhan al-awwal, Allah al-fadil. Siapapun yang ingin berjumpa dengan Allah melewati pintu tasbih. Apa? Pensucian. Nabi Muhammad SAW disucikan atas suci. Tuhran ala tuhrin. Sebelum di Isra Mi'rajkan oleh Allah, dibersihkan hati beliau. Bukan karena kotor, tapi bersih di atas besi. Intan digosok menjadi berlian. Allahu Akbar, indah. Atau kalau Kiai Arifin menjelaskan tuh, dia orang yang senang berwudu, dia selalu berwudu, dawam wudu. Begitu dia mau sholat, dia berwudu lagi. Padahal dia udah suci, dia berwudu lagi. Mustahab, lebih disukai oleh Allah dan Rasulnya. Ihya'us sunnah, hidup sunnah pada dirinya. Dia pengen banget bersih, berjumpa dengan Allah. Dia jaga kebersihan hartanya. Bal yanzuril insan ila ta'ami. Hendaklah manusia melihat apa yang dia makan. Ternyata makanan yang haram sulit membuat kita khusyuk dalam sholat. Bahkan amal ibadah kita ditolak oleh Allah Jalla Jalaluh. Ditolak sholat kita. Ingat, ikhwah fillah, seorang yang berdoa sampai dia menangis, lalu sahabat lewat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahabat? Ya Rasul, doanya pasti diijabah oleh Allah. Apa kata Rasulullah? Hampir saja aku menduga apa yang kamu duga. Akhbar di Jibril. Jibril memberitahu kepada aku, salat orang yang kalian lihat menangis itu tidak diijabah oleh Allah. Karena dia mencari rezeki dari jalan yang haram, menipu. Pakaiannya dari hasil menipu, makanannya dari hasil menipu. Bagaimana Allah mengijabah doa seorang penipu? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini sudah tiba saatnya adzan Isya. Selesai. Insya Allah nanti kita sambung lagi, Ustaz. Dan kita jeda sejenak untuk kumandang adzan Isya wilayah Surabaya dan sekitarnya. Baik, dan juga bagian sunnah Nabi mengakhirkan salat Isya melalui majelis ilmu. Demikian Rasul dan para sahabat dan salafus saleh membiasakan sholat Isya diakhirkan karena majelis ilmu. Dan kita mengikuti sunnah itu sekarang. Dan kita dalam sunnah itu sekarang. Suci badan, suci pakaian, suci tempat, suci harta, akan mudah berjumpa Maha Suci. Nanti suci hati. Qad aflaha man zakkaha. Harta, jatnya, cara mencarinya, hak Allah. Ada 3. Jatnya, bukan anjing babi, alkohol, dan sebagainya. Insya Allah kita tidak menyentuh itu. Tapi bahaya yang kedua, caranya.
Walaupun yang kita makan itu tempe tahu, tapi cara mencarinya dengan menipu, dengan korupsi, maka yang tak ubahnya yang kita makan adalah anjing dan babi. Jatnya tahu tempe, tapi hakikatnya anjing dan babi yang dimakan itu. Yang ketiga, hak-hak Allah. Baiklah, cara mencari rezekinya halal, tapi dia tidak tunaikan hak Allah. Dia tidak mau zakat, kotor, dan itu akan sangat berpengaruh dalam kehusuan ibadahnya. Pakaiannya dari rezeki yang halal, makan minumnya yang masuk jadi darah dagingnya dari yang halal, rumahnya dari yang halal, tempat sujudnya dari yang halal, maka dia akan berjumpa dengan Maha Suci. Dia akan mudah mendekat kepada Allah Jalla Jalaluh. Makanya ikhtiyat orang-orang beriman itu kuat sekali menjaga yang halal itu. Ini analogi, gelas ini bersih, kemudian Arifin masukkan setetes saja, maaf, air comberan, setetes saja. Tentu kita tidak mau minum air putih ini, padahal cuma setetes, apalagi banyak, setetes. Begitulah orang beriman, menjaga dirinya, iffahnya dari yang haram. Allah cabut keberkahan di dunia pada penggemar yang haram. Lihat saja, mereka yang tenggelam pada yang haram, Allah cabut keberkahan hidup mereka. Apapun, rumah tangganya nggak berkah, aktivitasnya nggak berkah, partainya nggak berkah, karena banyak haram sudah masuk, dicabut keberkahan oleh Allah. Nah, betapa besarnya pengaruh pada diri kita makan yang haram. Dan setan jin sangat mengenal makanan yang masuk dalam tubuh kita. Karena makanan yang haram menjadi darah. Dan darah yang mengharam itu hujratus syayatin. Menurut Imam Ghazali, majras syayatin, membangun ruang-ruang setan dalam tubuh kita. Jadi kalau kita minuman keras, kita makan yang haram, kita makan jadi darah, jadi daging, itu membangun ruangan setan pada tubuh kita. Dan itu akan mengacaukan kehusuan kita dalam salat. Dan setan masuk saat kita salat itu. Hatta yansakam rakatalak. Sampai Rasul menggambarkan, begitu setan menguasai dalam salatnya, dia lupa berapa rakaat ia sudah salat. Sampai salat subuh, dia lupa ini 3 atau 4 rakaat. 3 atau 4 rakaat. Ayah, bunda, ikhwatal iman, bagaimana mungkin orang beriman bisa lalai hatinya dalam salat? Karena dalam salat dia berjumpa dengan Allah. Allah yang dia hadapi, pencipta langit bumi yang dia hadapi, yang Allah dia hadapi, melihatnya, menyaksikannya, mendengarnya, memperhatikannya. Buka surah Asy-Syu'ara. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Arifin biasanya sebelum salat membaca ini. Sebelum salat maghrib tadi baca itu dulu. Bahwa Allah yara, memperhatikan kita. Yara itu bukan yanzur. Ikhwatal iman, sekarang melihat Arifin, tapi kan nggak tahu hati pikiran Arifin. Kemana hati pikiran Arifin sekarang? Ayah bunda nggak tahu, ikhwatal iman nggak tahu. Taunya cuma fisik. Tapi kalau yara, tahu hati pikiran Arifin. Allah tahu hati pikiran kita dalam salat. Apalagi salat malam. Kembali lagi, ini senang salat malam. Sebab tanda orang khusyuk,
Mas Dede senang dengan sholat. Nah, puncak sholat itu adalah sholat malam. 9 ayat dalam Al-Quran, Allah memuji-muji hamba yang sholat malam. Allah maha terpuji, memuji-muji penegak sholat malam. Karena itu penegak sholat malam, hidupnya penuh dengan kemuliaan. Ana syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Kemuliaan seorang mukmin ada pada sholat malamnya. Kan itu Rasul SAW sejak turun surah Muzammil, ya ayuhal Muzammil, beliau, keluarga, para sahabat tidak pernah lagi meninggalkan sholat malam. Amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Surah Zumar ayat 9. Apakah sama hambaku yang bangun di tengah malam, yang mengharapkan ridhoku, rahmatku, ampunanku, dan takut dengan azabku, dengan mereka yang lelap dalam peraduan tidur? Apakah sama hambaku yang mengenalku dengan yang tidak? Sesungguhnya tamhis, pengecualian, istimewa. Sesungguhnya hanya hamba yang mengenalku, yang mengingatku di tengah malam. Jadi hamba pilihan yang sholat malam itu. Tidak sembarang makhluk. Min ibadihil mustafa. Hamba pilihan Allah. Makanya peristiwa penting semua terjadi di tengah malam. Nuzul Quran tengah malam. Lailatul Qadar tengah malam. Lahirnya amandemen sholat 5 waktu, diisrakan, dimi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam. Subhanalladzi asra bi abdihi laila. Laila artinya malam. Makanya kalau ada wanita bernama Laila artinya wanita malam. Wanita yang gemar bangun salat malam. Itu maksudnya. Makanya diberi dalam hadis qudsi nur laila, cahaya malam. Ayah, bunda, ikhwatal iman, nur laila itu bercahaya di malam hari. Malaikat melihat penegak sholat malam seperti kita melihat bintang tengah malam. Kita keluar dari masjid yang indah ini, melihat banyak bintang yang kita lihat. Begitulah malaikat dari langit melihat penegak sholat malam. Kan nujum fil lail, seperti bintang kelap-kelip di tengah malam. Maka di Surabaya yang nanti malam sholat malam kelihatan sama malaikat. Tuh nyala, mengundang perhatian para malaikat. Tatanazzalul alaihimul malaikah, turun malaikat untuknya. Malaikat mengaguminya, malaikat mendoakannya. Sampai Allah bertanya kepadanya, hal min sa'ilin fa'utiya, hal min mustaghfirin faghfiralah. Adakah yang dia minta? Pasti ku kabulkan. Adakah yang mohon ampunan? Pasti ku ampuni. Indah ya salat malam itu. Allahu Akbar walillahil hamd. Cahaya, diberi cahaya. Makanya penegak sholat malam itu wajahnya bercahaya-cahaya. Wajahnya bercahaya-bercahaya. Lihat saja orang yang penikmat sholat malam. Bushra lil mu'minin. Yas'a nuruhum baina aydihim wa bi'aimanihim. Said Hawa dalam kitab Tazkiyatun Nafs. Di antara hadiah yang Allah berikan bagi penikmat sholat malam, karena dia mengakses nur Allah, maka Allah percikan cahaya di wajahnya. Penikmat salat malam.
bagus-bagus wajahnya, nyaman-nyaman ditatap penikmat salat malam itu. Tiban nafs, energinya positif, siang hari maunya baik. Manhatun anil its. Nah ini, salat mencegah kejadian mungkar. Allah cegah, Allah cabut keinginan dia berbuat maksiat. Allah cabut fahsya, mencelakakan dirinya, mungkar, apalagi dia berbuat mungkar. Fahsya itu di antara terjemahannya zina. Innahu kana fahisatau wasa'a sabila. Sesungguhnya zina itu fahisa, keji. Kenapa disebut salat mencegah zina? Karena ada orang salat tapi berzina, berjenggot tapi berzina. Bersurban tapi berzina. Salat. Jadi bukan penampilannya, kehusuannya. Kehusuannya akan mempengaruhi penampilannya. Ikhwah fillah. Allahu Akbar walillahil hamd. Padahal berzina itu akan membakar amal ibadahnya, merusak amal ibadahnya, dan sulit sekali dia untuk khusyuk dalam salat. Nanda lanjutkan, liqa'ullah, berjumpa dengan Allah, kemudian bersih hati dari sifat dengki. Seorang pendengki itu sulit khusyuk dalam salat. Imam Ali mengingatkan, cukup orang dikatakan sombong. Sayyidina Ali mengingatkan, cukup orang dikatakan sombong bila dia salat berjamaah menengok yang sebelah kanannya. Maksudnya menengok itu memilah-milih, bukan menengok begini merapikan sop, bukan. Kita tadi sop kita rapi, kaki bertemu kaki, lengan bertemu lengan. Itulah sunnah Nabi. Ada yang kakinya doang ketemu, lengannya nggak ketemu. Ini yang di radio nggak lihat nih. Ada juga lengannya ketemu, tapi kaki tidak ketemu. Afdolnya bertemu lengan dan kakinya rapat. Sebab kalau sholat berjamaah tidak rapat, ingat hadis Nabi, Allah datangkan musibah fitnah kepada kelompok itu, pada jamaah itu. Kalau pengurus masjid tidak rapat dalam jamaahnya, nanti antar pengurus saling bercakar-cakaran. Makanya kalau sholat berjamaah, dua istri arifin rapat, makanya serumah. Tolong dirahasiakan ini, jangan sampai ibu-ibu tahu. Jadi di masjid Az-Zikra sama dengan masjid Al-Irsyad tadi, rapat, rapi. Bahkan Imam Maliki, sop yang kedua, yang paling pojok kanan melihat, berjalan kalau perlu. Sop yang ketiga, yang paling kanan melihat sopnya, merapikan. Sop yang keempat, yang paling kanan melihat. Jangan sampai nggak rapi, nggak rapat, rapi, rapat. Karena imam hanya melihat sop paling depan. Begitu sudah lurus, baru imam merintahkan, aqimis shalah. Baru qomat. Jadi qomat itu komando imam, bukan inisiatif yang qomat. Ini kadang imam belum berdiri, sop belum rapi, sudah qomat. Padahal qamat, telah berdiri dia. Baik ayah, bunda, ikhwatal iman. Kemudian dalam salat, hati bersih. Seorang pendendam tidak bisa khusyuk salatnya. Seorang pemarah sulit khusyuk dalam salat. Pemarah, penghuni surga itu Ar-Rauf. Ketika Rasul ditanya, ya Rasul, kabarkan pada kami penghuni surga. Ar-Rauf, ay-Ra'fu, belas kasih. Nggak bisa melihat orang susah, nggak bisa melihat fakir miskin, maunya menolong. Nggak bisa melihat yatim piatu, maunya menolong. Nggak bisa melihat janda, maunya menikahi. Ar-Ra'uf, jadi belas kasih, dermawan. Makanya ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim
wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Lalai, enggak berbuah husu sehingga dia bakhil. Al-bakhil la yadkhulul jannah walau kana 'abidan. Orang bakhil enggak akan masuk surga walaupun dia senang ibadah. Maaf, ada orang senang ibadah tapi pelit. Orang pelit itu enggak disukai Allah, enggak disukai Rasul, enggak disukai malaikat, enggak disukai sama siapapun. Bahkan orang pelit enggak disukai sama orang pelit. Mestinya kan CS. CS, tapi tidak mau berteman. Anehnya, orang pelit senang sama orang dermawan. Karena itu orang dermawan disukai sama siapapun. Wa may yuqa suha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang mampu memerdekakan dirinya dari penyakit pelit, dialah orang sukses. Ayah, bunda, ikhwatal iman, alhamdulillah sekarang yang masuk Islam melewati majelis Az-Zikra sudah masuk 570 mu'allaf. Kemarin 6 mu'allaf masuk Islam. Nanti bisa lihat siaran TVRI hari Sabtu, bukan Sabtu ini, Sabtu depan. Sabtu depan lihat tanggal 22 Rajab 1 Juni jam 1 siang itu ada 6 mu'allaf yang masuk Islam. Nah, di antara mu'allaf yang masuk Islam ini punya karakter yang sama. Arifin amati, kenapa akhirnya Pak Herman masuk Islam, Joni masuk Islam, Alek masuk Islam, Pak Fred masuk Islam. Ternyata punya karakter yang sama. Apa? Rata-rata orang yang masuk Islam di akhir hayatnya adalah orang-orang yang punya sifat belas kasih yang tinggi. Dia kafir tapi dermawan. Joni itu pemabok tapi dermawan. Jadi sifat dermawan itu percikan sifat Rahman baru Rahim. Rahman itu kan maha pemberi, Rahman itu kan maha pengasih, Rahman itu kan maha dermawan. Makanya orang yang beriman, yang mendekat kepada Allah, Allah sifatkan sifat rahmat. Apa? Dermawan. Makanya orang yang sholat, khusyuk, dermawan, jauh dari keji, jauh dari mungkar, sehingga dia disukai sama siapapun. Kalau tidak, dusta sholatnya. Fawailul musallin, neraka wail bagi orang yang sholat, yang sholatnya tidak berpengaruh apapun pada dirinya. Dia sholat tapi melakukan keji dan mungkar. Ada 3 kan dalam Quran. 1, orang yang tidak sholat. Orang yang tidak sholat dalam surah Mudatsir jelas tempatnya neraka jahanam. Qalu lam nakun minal musallin. Ma salakakum fis saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka Saqar? Mereka menjawab, di dunia kami tidak sholat. Jadi orang yang tidak sholat, nerakanya eksekutif kelas Saqar di akhirat nanti. Yang kedua, orang sholat tapi maksiat. Sholat menipu, sholat jahat dia. Neraka wail bagi dia. Yang ketiga, orang yang khusyuk dalam sholatnya. Dan buahnya Allah jelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-11. Dalam hadis Sahih Muslim, siapa yang membaca itu, hari itu dia wafat, maka dijamin surga oleh Allah untuknya. Makanya ayahanda Abdurrahman, nanda setiap hari membaca, mewiridkan surah Al-Mu'minun 1-11 setiap hari. Setiap hari. Ini kajian nanda dapat ketika ayahanda Abu Jibril menyampaikan hadis-hadis sahih dalam kajian di majelis mujahidin. Nanda dapat itu, subhanallah, nanda pegang, masukkan, sampai sekarang nanda amalkan. Ini 2 tahun yang lalu. Sejak itu tidak putus setiap hari membaca surah Al-Mu'minun 1-11. Kalau diwafatkan hari itu, insya Allah dijamin surga untuknya oleh Allah. Karena dia membaca ayat surga, surah Alladzina yarisunal firdausa hum fiha
khalidun. Nah, qad aflahal mu'min. Qad, kepastian. Dalam kesungguhan ada kepastian. Pasti. Orang mukmin yang khusyuk dalam salatnya menang. Pasti meraih kemenangan. Sebab kalau sudah khusyuk hatinya takut kepada Allah, jawari anggota tubuhnya tunduk patuh kepada Allah. Tidak mungkin dia berbuat keji. Karena dia menghadirkan setiap salat sifat ihsan. Allah menatapku, Allah mendengarku, Allah memperhatikanku. Wa innaka labir mirsad, anta tanzuru ilayya, anta tasma'uni, kau menatapku, anta tarani, kau memperhatikan aku, anta tasma'uni, kau mendengarku. Uhibbuka ya Allah, hamba cinta padamu. Allahu Akbar. Dia kuat berdiri saja sudah hebat. Arifin ulang. Dia kuat berdiri saja dalam salat sudah hebat. Bagaimana mungkin dia bisa berdiri? Dia menghadap yang menciptakan langit dan bumi, yang menghidupkan dia, yang mematikan dia. War-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Barri, Al-Musawwir. Semuanya dimiliki olehnya. Dia yang kita hadapi dalam salat. Bisa kuat berdiri? Tidak, ikhwah. Goncang kita. Nggak akan kuat kita. Makanya kuat berdiri saja sudah hebat sekali dalam salat. Harru sujada wa buqiyya. Ayat lain. Wa yahiru li'adqan yabqun wa yaziduhum husu'a. Karena husu mereka sujud tersungkur menangis. Bagaimana mungkin dia bisa maksiat? Ketakutannya luar biasa kepada Allah. Maka sifat khauf, sifat takut ini dia bawa di luar salat. Lahirlah kemuliaan akhlak itu. Dia sayang pada saudaranya. Apalagi sesama mukmin, dia sayang. Apalagi hanya perbedaan-perbedaan kecil. Kunut nggak kunut, zikir nggak zikir. Sama orang kafir pun dia menghormati. Lakum dinukum waliyadin. Lahir sifat adiluhung itu. Jauh dari paksa mungkar. Yang kedua, salat harfiahnya adalah zikir. Kita salat itu zikir. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li dzikri. Toha ayat 14. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak Tuhan kecuali aku. Dirikan salat untuk ingat kepadaku. Ingat Allah pencipta langit bumi. Ingat. Makanya sunnahnya tahajud melihat langit dan bumi dulu. Keluar dulu dari rumah, membaca surah Ali Imran 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Melihat, baru salat. Ingat, ditatap oleh Allah. Ingat, didengar oleh Allah. Ingat, kita menghadap Allah. Ingat, kita akan wafat. Ingat, hidup dunia sebentar. Ingat, sakaratul maut. Ingat, alam kubur. Ingat, dahsyatnya kiamat. Apa yang terjadi? Maka hiduplah zikir dalam salatnya. Sehingga buahnya selesai salat dia terus berzikir. Makanya dalam surah 2 ayat dalam Quran Allah puji hamba yang tahajud itu selesainya beristighfar dia. Wal mustaghfirina bil ashar wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka beristighfar di waktu sahur. Jadi orang beriman tuh habis salat, dia nggak mau buru-buru meninggalkan salat. Sesuatu yang nikmat tidak akan kita tinggalkan. Kita ingin berlama-lama. Talazzut namanya, bernikmat-nikmat dengan Allah. Bernikmat-nikmat dengan sujud. Bernikmat-nikmat dengan gerakan dalam salat. Ditatap, didengar oleh Allah. Lahirlah tumakninah. Tumakninah akan membuat pribadi itu jadi halus. Orang yang khusyuk itu menangis. Menangis karena hatinya halus, nggak keras. Makanya Rasul SAW, para sahabat cengeng-cengeng dalam ibadah, cengeng-cengeng dalam berzikir. Mereka menangis. Kalau tidak menangis, dia akan menangis dirinya. Sayyidina Umar bin Khattab terkenal dengan tangisnya yang keras. Sehingga sahabat tahu itu Umar lagi sholat. Tersiguk-siguk. Ada sahabat
melihat orang yang menangis dalam zikirnya, wah itu riya. Apa kata Rasul? Fa'innahu awwah. Sungguh dia lagi merengek-rengek kepada Allah. Berzikirlah kalian sampai orang munafik menganggap kalian riya. Allahu Akbar. Takut riya itu riya. Arifin ulang. Takut riya itu riya. Orang yang hatinya ditatap oleh Allah udah nggak peduli. Ada orang, dipuji atau tidak, ada kamera atau tidak. Karena hatinya ditatap oleh Allah. Tidak ada lakon yang main-main, tidak ada intrik-intrik, kesannya tawadu padahal takabur. Tidak ada retorika. Apa yang di hatinya, itu yang dia pikirkan. Apa yang dipikirkan, itu yang diucapkan. Apa yang diucapkan, itu yang diamalkan. Alif hidupnya, istiqamah hidupnya. Kenapa? Ditatap oleh Allah, didengar oleh Allah. Bagaimana bisa maksiat? Jadi jauh banget dari fahsya mungkar. Berani berdusta saja hebat benar. Makanya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Hal yang tidak bermanfaat dia tinggalkan. Arifin sudah dari tahun 83 tinggal di Jakarta, belum pernah naik Monas. Ke Bali udah berkali-kali, nggak pernah ke Pantai Kuta. Apa manfaatnya? Jadi selalu melihat manfaatnya apa. Diundang ke luar negeri, masuk kamar, sudah. Nggak kepinginan pada apa-apa. Jadi semakin hatinya muyul kepada Allah, makin berorientasi dia pada kehidupan akhirat. Tempatku bukan di sini. Aku ingin selamat di akhirat nanti. Aku ingin berjumpa dengan Allah. Aku ingin surganya Allah. Wa inna darul akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan seandainya mereka mengetahui. Ada yang protes juga, Arifin menyampaikan ini, Ayahanda Abdurrahman. Ustadz Arifin ini ngomong dunia sebentar, kita hidup di akhirat, tapi kok kawin lagi? Arifin jawab, justru karena sebentar, cepat nikah lagi. Sudah sebentar kok satu. Tumaknina. Jadi zikir, salat yang membawa ketenangan, pengaruhnya apa? Keluarga pun jadi tenang. Coba ayah khusyuk dalam salat, istri akan terbawa tuh pengaruh aura kehusuan ayah. Pengaruh akhlak ayah. Itulah berkah namanya. Makanya barokna haulahu. Orang kalau khusyuk dalam ibadahnya, senang ke masjid, senang salat malam, senang salat sunnah, haulahu, jangankan dia, sekitar dia Allah berkahi. Apa dan siapa? Arifin ulang, apa dan siapa? Berkah apa? Bertambah kebaikan. Jadi seorang suami yang khusus salatnya, istri-istrinya diberkahi oleh Allah. Seorang ayah yang khusus salatnya, anak-anaknya diberkahi oleh Allah. Seorang guru yang berdakwah, maka diberkahi oleh Allah lisannya kepada umatnya. Ada asar, ada hikmah yang dia sampaikan, yang membekas pada jamaahnya, yang jamaah itu ingin mengamalkan. Jadi zikir. Nah kalau orang ingat Allah gimana mungkin bisa maksiat? Nah apakah soal kita masuk pada tahapan zikir ini? Gimana Nak Arifin kalau ayah lupa, blank, kembali lagi, blank, kembali lagi. Alqa syaitan fi umniyatihi. Setan datang masuk pada kita berdasarkan hobinya kita. Nah kalau orang yang hobinya sepak bola, lalu sholat, masuk tuh ingatan sepak bola. MU yang menang atau apa, masuk tuh. Apalagi dia nonton sepak bola, lalu sholat. Pas iklan, dia berwudu. Iklan kedua, dia sholat. Tidak lupa remote TV taruh di bawah sejadah. Ini gak bakal khusyuk sholatnya. Datang, pisuglik dalam kesibukanmu. Jadi apa yang buat kita sibuk, setan masuk di situ. Makanya hilangkan semua itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pahami bacaan salat. Kemudian salat itu adalah doa. Tidak ada doa seefektif sebaik salat. Kita berdiri meminta ihdinas siratal mustaqim.
Sujud, ruku meminta. Duduk di antara sujud kita meminta. Bahkan saat sujud, paksirud doa. Aqrabu ma yakunul abdi min rabbih sajidanlah. Paksirud doa. Allah sangat dekat dengan hambanya saat sujud. Maka perbanyak doa dalam sujud. Perbanyak doa dalam sujud. Dan doa sangat mustajab saat sujud. Apalagi tengah malam. Bacalah saat itu. Jangan angkat sujud. Dulu di pesantren, belum biasa kita terkejut. Kiai, imam, sholat malam, sujudnya kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Alhamdulillah, santri yang kelas 1, sujudnya lebih lama dari kiai. Termasuk Arifin waktu itu. Lama bang. Alhamdulillah. Cuma begitu ngangkat sujud, pulau terbentuk. Nah Arifin bertanya akhirnya, kenapa kiai lama sujud? Baru paham doa yang sangat diijabah oleh Allah saat sujud di tengah malam. Dan beliau membaca Al-Asma'ul Husna saat sujud. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Surah Al-A'raf ayat 180. Allah memiliki nama-nama yang terindah. Berdoalah dengan nama-nama Allah yang terindah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Tawwab, Ya Salam, Ya Salam, salimna wal muslimin wal muslimat. Salim akhlana ya Allah. Allah mansur mujahidin fi Gaza, fi Afgan, fi Iraq, fi Kashmir, fi Suriah, fi Sudan, fi Somalia, fi Mali, fi Rohingya Myanmar. Dibaca saat sujud. Masya Allah, kuat sekali doa beliau di saat sujud itu. Begitu ngangkat, Masya Allah. Coba ayah bunda, biasakan sujud lama di tengah malam. Angkat kepala, nikmatnya luar biasa. Clear, press, dan jadi cerdas dan kuat ingatan kita. Makanya pantas Profesor Putaki masuk Islam meneliti otak, saluran otak itu. Ketika sujud ada ruangan yang tidak bisa dimasuki kecuali saat sujud, maka darah mengalir dalam otak saat sujud, dan itu hanya bisa dilakukan kecuali saat sujud. Maka membuat orang itu tidak akan pikun. Maka pantaslah orang yang kuat sujudnya saat meninggal tidak pikun dan mudah menyebut nama Allah. Arifin menjadi saksi. Seorang ibu meninggal menyebut mudah nama Allah dalam keadaan berwudu. Di Surabaya juga berapa tahun yang lalu, mungkin 6 tahun, 7 tahun yang lalu ya bang, yang kita turun dari bandara, dia minta ditengok dulu. Rupanya ditengok meninggal, hanya untuk ditengok. Hadapkan kiblat, berwudu, ikuti ibu, la ilaha illallah. Sebelumnya suami maafkan ibu, maafkan. Ibu juga minta maaf pada suami. Kumpul keluarga, la ilaha illallah. 3 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pas terakhir hilang, Allah dipanggil oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian yang membuat Arifin gembira, meninggalnya Pak Martinus. Masih ingat perjalanan kita? Dakwah. Arifin kasih nama Muhammad Yahya. Beliau letkol marinir. Ikut dakwah ke Nusa Kambangan sama Arifin. Nah ketika di bus pulang dari dakwah, satu persatu jamaah menceritakan pengalaman hidayah. Dari pemabok, pejudi, mu'alafnya ada 4 orang di bus itu. Salah satunya beliau. Beliau rumahnya nggak jauh dari Arifin. Satu BTN sama Arifin. Di Mampang Indah 2 Depok. Nah beliau selihat ke gereja. Selalu Arifin pas pulang dari masjid. Karena Arifin keluar dari masjid matahari terbit. Membiasakan diri hidup dalam sunnah Nabi. Jadi nggak keluar dari masjid kecuali matahari terbit. Jadi ayah bunda kalau mau ketemu Arifin, silakan datang ke Masjid Aji Krosentul. Arifin nggak akan keluar matahari terbit. Jadi kalau terlambat, temui aja ada di masjid. Itu Bang Isa juga datang, ya Bang. Selalu kalau ketemu masjid. Ini tokoh-tokoh politik mau datang, calon-calon presiden mau datang. Ada yang bilang, subuh ke masjid.
Sampai mereka tanya, subuh jam berapa ya? Mereka nanya, subuh jam berapa? Ajib, ya Allah. Calon presiden subuh enggak tahu ya. Inilah negeri kita, ikhwah. Mudah-mudahan dihadirkan oleh Allah nanti pemimpin yang sangat takut pada Allah. Mudah-mudahan beliau mau ke masjid subuh, dapat hidayah Allah. Nanti mulai presidennya subuh ke masjid. Jadi energinya siang hari itu penuh dengan berkah. Kapan ya punya presiden yang subuhnya ke masjid itu? Nggak usah muluk-muluk deh. Yang subuhnya ke masjid saja. Subhanallah. Indah sekali ya. Mudah-mudahan dikabulkan satu saat oleh Allah. Pengen banget tuh. Jadi setiap hari ketemu calon presiden, subuh ke masjid, subuh ke masjid, subuh ke masjid. Karena amalan orang senang beriman, sedang dengan iman itu subuhnya di masjid. Makanya yang disebut innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Sesungguhnya hanya hamba Allah yang benar-benar beriman kepada Allah dan benar-benar beriman pada hari akhirat, merekalah yang memakmurkan masjid. Jadi hanya yang beriman. Yang enggak beriman enggak bakal ke masjid. Walaupun dia alim, ilmunya tinggi, profesor, doktor, kiai, kalau belum masuk iman di hatinya, dia enggak akan ke masjid. Apa alasan bapak-bapak subuh enggak ke masjid? Hanya satu. Al-malasu. Itu bahasa Arab. Yang paham hanya al-irsyad. Iya kan ayah? Apa alasannya? Ya, Arifin sering tanya, orang kok subuh nggak ke masjid itu yang dicari apa? Ayah, maafkan Anda kalau agak keras ini. Orang kalau subuhnya nggak ke masjid, yang dicari itu apa? Dunia, berapa lama hidup? Kekayaan, berapa banyak? Jabatan, berapa tinggi? Almarhum juga akhirnya. Makanya sahabat Nabi berkata, Arabnal munafiqina fajran. Kami tahu orang munafik di waktu subuh. Kenapa? Orang munafik paling berat berjamaah subuh di masjid. Tapi jangan dipaksa. Kalau orang ke masjid nggak mau, jangan dipaksa. Tunggu nanti kalau sudah meninggal. Insya Allah ke masjid dia. Untung juga mati. Kalau tidak mati, tidak ke masjid-masjid dia. Masjid, energinya masjid semua. Ini cita-cita Arifin, ingin masjid itu sebanyak jamaah Jumatnya. Sekarang Azikra sudah mulai 1/4 masjid sudah. Karena Arifin baru pindah. Tadinya di Depok udah penuh ya bang. Sekarang pindah ke Sentul, Azikra. Nah mudah-mudahan ini sudah 1/4. Jadi kita dakwah. Habis Israq, keliling naik sepeda untuk mengajak berjamaah ke masjid. Ayo datangi ke rumah-rumah. Datangi RT, RW, ajak ke rumah Allah, ajak ke masjid. Nafikan perbedaan. Nafikan perbedaan. Orang kalau benar-benar ingin ridha Allah, benar-benar Rasul teladannya, benar-benar ingin selamat di akhirat, pasti terjadi 3 hal pada diri dia. 1, dia utamakan dakwah. 2, pasti dia kedepankan ukhuwah. Mau Muhammadiyah, mau NU, mau Al-Irsyad, mau Persis, mau Salafi, ukhuwah yang dia kedepankan. Yang 3, kemaslahatan untuk umat. Dirinya, kaminya hilang. Yang ada kita, kaum muslimin. Dirinya, kaminya, kami Al-Irsyad, kami Nahdiyin, kami Muhammadiyah, kami Persis, kami Salafi, kami Mujahidin. Hilang. Yang ada kita, we are Muslim. Itu buah dari pemahaman Allah yang dia incar ridhonya, Rasul teladannya, orientasinya akhirat. 3 terjadi, dakwah, ukhuwah, dan kemaslahatan untuk umat. Dan itu juga buah dari sholat khusyuk dan berjamaah. Ayah, terlalu panjang Nanda bicara, banyak salah. Makin lama banyak kelihatan kekurangan Arifin. Mohon si Arifin dimaafkan lahir dan batin. Mudah-mudahan ini pertemuan bukan pertama dan juga bukan yang terakhir. Satu saat ayah bunda juga, Ayahanda Abdurrahman
datang ke Masjid Azikra Sentul. Setiap bulan Ahad pertama, nanti tanggal 23 Rajab atau tanggal sekulernya, hari menyebutnya tanggal sekuler, tanggal 2 Juni silakan datang. Itu mulai jam 2 malam Qiyamul Lail, kemudian Israq kajian lagi sampai matahari terbit, lalu sholat Israq, kita lewatkan 10 menit waktu Israq, seperti Mekah Madinah, kan dilewatkan itu, 15 menit 10 menit waktu Israq. Matahari terbit kita lewatkan dulu 10 menit, kita sholat Israq 2 rakaat, pahalanya haji dan umrah, dan ini nggak ada yang memperdebatkan. Sekali lagi, amalan Israq tidak ada yang berbeda pendapat, termasuk ikhwah kita Salafi. Sohahahu Albani, Albani pun mensohihkan hadis sholat Israq 2 rakaat setelah sholat subuh berjamaah, dilalui dengan ta'lim, matahari terbit, kemudian dia lewatkan mata dia sholat Israq 2 rakaat, haji umrah pahalanya. Maka nikmatilah amalan itu. Jadi setiap hari haji umrah, haji umrah. Kapan lagi kita berangkat haji? Belum tentu sempurna. Lakukanlah amalan Israq di Al-Irsyad. Lakukanlah itu. Sunnah Nabi. Kalau kita hidup dalam sunnah, aslaha balahum. Ini terakhir. Karena Arifin gembira banget menyampaikan Ihya Sunnah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa amilus salihah wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Surah Muhammad ayat 2. Mereka yang beriman pada Allah dan beramal saleh dan menghidupkan sunnah Nabi, dan itu hak dari Allah, Allah maafkan kesalahannya dan Allah perbaiki hidupnya, rezekinya, rumah tangganya, harokah aktivitasnya, dakwahnya. Allah bahagiakan lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah zalika huwal fawzul azim. Surah Yunus ayat 62, 63, 64. Allah gembirakan dia di dunia, apalagi di akhirat, karena ia hidup dalam sunnah Nabi Muhammad SAW, dalam syariat Allah. Maka belum di akhirat, di dunia Allah bagikan surga untuknya. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Penghormatan Allah kepada hamba yang taat istiqomah di jalan Allah. Allah penuhi keinginannya. Maaf lahir batin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafkan Arifin yang lemah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.